Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ahibati fillah, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan lanjutan dari kitab Asy-Syafa'atu Inda Ahli Sunnah wal Jamaah wa radu 'alal mukhalifina fiha. Syafaat dalam pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan bantahan bagi kelompok yang menyimpang, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Judai. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala al-faslul awwalu, fasal yang pertama, fi isbati syafa'ati, di dalam penetapan adanya syafaat, wal adillati ala dzalika, dan dalil-dalil yang menyebutkan tentangnya. Wa yatadammanu ma ya'ti, mencakup dua sub. Awalan, yang pertama, Al-Qur'anul Karim, dalil dari Al-Quranul Karim. Tsaniyan, yang kedua, dalil yang datang dari sunnah, dari hadis Nabi yang sahihah. Tsalisan, sub yang ketiga, dalil yang datang dari ijma', kesepakatan para ulama. Al-faslul awwalu fi isbati syafa'ati wal adillati ala dzalika. Laqad tadafarat al-adillatu ala isbati syafa'ati yaumal qiyamati bi anwa'iha. Dalil-dalil yang menunjukkan adanya penetapan syafaat pada hari kiamat dan jenis-jenis syafaat banyak dan saling mendukung, saling melengkapi. Wa qad dalla ala dzalikal kitabu was sunnatu, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Wa ajma' ala isbatiha as-salafus shalihu ahlus sunnah wal jamaah, dan salafus salih ahlus sunnah wal jamaah telah bersepakat di dalam menetapkan adanya syafaat. Wa yumkinu bayanu tilkal adillata bitafsili kama ya'ti. Penjelasan dalil-dalil secara rinci sebagai berikut. Awalan, yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Warada lafdzul syafa'ati wa ma tasarrafa minhu fil Qur'anil Karim sittan wa isrina marratan. Perkataan syafaat ada di dalam Al-Quran dalam bentuk yang berbeda-beda. Terkadang dalam bentuk fi'il atau isim. Disebutkan sebanyak 26 kali. Wa mu'dhamul ayatil waridati fi dzalika tata'allaqu bi amri syafa'ati fil akhirati. Sebagian besar ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang terkait dengan urusan syafaat, yaitu syafaat yang berhubungan dengan akhirat. Wa dzalika min haitsu ta'kidi ala syurutiha. Dan dalil-dalil tersebut disertai dengan penegasan adanya syarat-syarat syafaat. Wa nafyiha an ghairi mustahqiha.
mustahiqiha wa nahwi dzalika. Dan juga di dalam ayat tersebut, di dalam dalil-dalil tersebut terdapat peniadaan dari orang yang tidak mendapatkan syafaat. Goiri mustahiq, goiri mustahiqiha, ya. Orang-orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat. Faminal ayati dalati ala adami tahaqquqi syafaati illa bisyurutiha. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan ketiadaan syafaat kecuali dengan disebutkan syaratnya. Ala sabil misal, di antara contohnya fi suratil Baqarah qaulullahu ta'ala, qaulullahi ta'ala. Di antaranya firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah ada izin. Kemudian berikutnya dalam surat Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Kita lihat di ayat sebelumnya, syaratnya harus ada izin. Kemudian pada surat Al-Anbiya, syaratnya orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi. Fi surat Yunus qauluhu ta'ala. Demikian juga dalam surat Yunus ayat yang ketiga, wa ma min syafi'in illa min ba'di idnihi. Tiada seorang pun yang akan memberikan syafaat kecuali sesudah ada izin dari Allah. Wa fi surati Thaha qauluhu ta'ala. Dalam surat Thaha, yauma idzin la tanfa'u asy-syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qaulan. Dalam surat Thaha ayat 109, pada hari itu tidak bermanfaat syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya dan dia telah meridhai perkataannya. Dia orang yang berhak mendapatkan syafaat adalah yang telah memenuhi syarat, yaitu mendapatkan izin dan diridhai perkataannya. Wa fi suratin Najmi, demikian juga dalam surat An-Najm, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat kecuali jika Allah telah mengizinkan dan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ya. Jadi syaratnya disebutkan lagi, yaitu setelah ada izin, kemudian syarat yang berikutnya dikehendaki dan Allah ridhoi. Jadi kalau tidak diridhoi, dia tidak berhak mendapatkan syafaat. Wa sayati al-kalamu mufassalan an suruti syafaati fi mawdihi biidznillah ta'ala. Selanjutnya terdapat dalil yang menyebutkan syafaat tanpa disertai adanya syarat izin dari Allah. Ya, tidak ada syarat keridhaan atau syarat izin dari Allah. Wa minal ayati dalati ala nafyi syafaati an ghairi ahliha. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan peniadaan syafaat dari orang yang tidak berhak mendapatkannya. Wahum,
yaitu mereka adalah al-kuffaru, orang-orang kafir. Kalau Allah Ta'ala anil kuffari fi suratil An'am. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-51. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un. Tidak ada bagi mereka orang-orang kafir pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Ya. Wa fi surati Ghafir qaulullah ta'ala. Demikian juga dalam surat Ghafir ayat yang ke-18. Ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'u. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang kafir, yaitu orang yang zalim. Dan tidak ada bagi orang kafir seorang penolong yang diterima pertolongannya. Maksud zalimi di sini adalah orang-orang kafir. Wa fi suratil Mudatsir qauluhu ta'ala. Dalam surat Mudatsir ayat yang ke-48, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Maka tidak berguna bagi mereka orang-orang kafir syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Wa nafyu syafa'ati anil kuffari fi hadhil ayati wa nahwiha yadullu bimafhumihi ala intifa'il mu'minina biha. Peniadaan syafaat bagi orang kafir di dalam ayat-ayat ini dan ayat yang sejenisnya menunjukkan bahwa syafaat itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman saja. Wa hadha yumathilu istidlala ala isbati ru'yatil mu'minina rabbahum yaumal qiyamati biqaulillahi ta'ala 'anil kuffar. Dan ini pengambilan dalil seperti ini serupa dengan pengambilan dalil dalam menetapkan bahwa orang-orang yang beriman itu melihat Tuhan mereka pada hari kiamat. Orang-orang beriman melihat pada hari kiamat, sementara orang-orang kafir tidak. Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka orang-orang kafir pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Falamma an hujiba haula'il kuffaru fi sukhti fi sahati kana fi hadha dalilin ala anna awliya'ahu al-mu'minina yarawnahu fi ridha. Tak kala orang-orang kafir terhalangi karena kemurkaan, menunjukkan bahwa hal ini menjadi bukti bahwa para wali Allah, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, bisa melihat Allah karena keridhaan. Kama qarrara dzalika immatu ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana hal ini telah ditetapkan oleh para imam ahli sunnah wal jamaah. Nukilan ini bisa dilihat dari kitab Hadil Arwah karya Ibnu Qayyim, halaman 237. Hadza wa inna ma auradathu min ayati syafa'ati huwa mujarradu namadija faqat. Ya. Inilah yang saya datangkan, kata penulis, ayat-ayat yang menyebutkan tentang syafaat semata-mata ringkasan saja. Ya. Wa satati al-isyaratu ila ayatin ukhra fi sanayal bahthi biidznillah. Semata-mata sebagai ringkasan saja, rangkuman saja, dan penanda ya kepada ayat-ayat
lainnya untuk menghindari pengulangan dalam pencarian. Ya, biiznillah. Wa man arada al-mazida min ma'rifati dalalati al-Qur'anil Karimi ala syafa'ati falyarji' ila ma dawwanahu al-mufassiruna haula ayati syafa'ati. Dan siapa saja yang menginginkan tambahan tentang dalil-dalil syafaat yang ada di dalam Al-Quran, maka dipersilahkan merujuk kepada karya para ahli tafsir tentang ayat-ayat syafaat. Inilah yang bisa kami bacakan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan ketakwaan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.